Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang time of money future value dengan soal, yaitu soal pertama. Seorang ingin menabung untuk mempersiapkan biaya pensiun selama 25 tahun mendatang. Jika ia menabung sebesar 5 juta setiap tahun dengan tingkat bunga tahunan 6%, berapa jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir 25 tahun? Di sini dapat diketahui nilai PMT-nya atau pembayaran periodik yang sama selama periode investasi sebesar 5 juta. Kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. PMT-nya 5 juta. Yang ketiga yang kedua ada rate atau suku bunga diskonto saat ini sebesar 6%. Nilainya kita masukkan ke dalam tabel Microsoft Excel. Yang ketiga ada N atau jumlah periode di mana investasi atau pembayaran dilakukan selama 25 tahun mendatang. Kemudian untuk mencari nilai future value menggunakan annuity, kita dapat menggunakan rumus sama dengan FV buka kurung rate, N, minus PMT. Enter. Dan secara otomatis nilai present value sudah ditemukan dengan jumlah 274.322.559 rupiah. Dan yang kedua kita masuk ke dalam tabel anuitas. Yang pertama ada periode. Untuk mengetahui nilai periode dari tahun pertama sampai tahun ke-25, kita dapat menggunakan rumus sama dengan row buka kurung A1 enter. Dan secara otomatis nilai tahun pertama telah ditemukan, dan jika kita ingin mengurutkannya dari tahun kedua hingga tahun ke-25, kita tinggal tarik seperti ini. Secara otomatis nilai tahun pertama hingga tahun kelima sudah terurut. Dan tabel kedua yaitu cash flow dan nilai cash flow adalah 5 juta. Dan untuk mengurutkannya ke bawah, kita tinggal tarik saja seperti ini. Secara otomatis nilai cash flow sudah terurut. Dan yang ketiga ada rate. Nilai rate ada 6%. Dan untuk mengetahui nilai rate dari tahun kedua hingga tahun ke-25, kita tinggal tarik seperti ini.
dan secara otomatis nilai rate-nya sudah terurut. Dan yang terakhir ada feature value. Pada feature value kita langsung mencari nilai pada tahun kedua karena pada periode tahun pertama belum dapat nominalnya karena nominal pada feature value. Pada feature value baru dapat nilainya pada tahun kedua dengan rumus EV buka kurung rate koma periode koma minus cash flow. Enter. Dan kita akan mencari nilai dan secara otomatis nilai cash flow tahun kedua sudah ada dan kita mencari nilai cash flow tahun ketiga dengan rumus yang sama yaitu sama dengan EV buka kurung rate koma periode koma minus cash flow. Enter. Secara otomatis nilai tahun ketiga sudah ditemukan. Dan untuk mengurutkan nilai feature value dari tahun keempat hingga tahun ke-25, kita tinggal tarik saja seperti ini. Dan secara otomatis nilainya sudah ditemukan, nilai feature value-nya nilai feature value-nya memunculkan hasil yang sama dengan tabel pertama. Terima kasih. Jumlah uang yang akan ia miliki pada akhir tahun ke-25 adalah 274.322.559 rupiah. Oke, baik, kita masuk ke soal nomor 2, feature value, yaitu seorang investor ingin menginvestasi uangnya sebesar 10 juta pada awal tahun ini. Jika ia berharap mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahun, berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun? Dari soal di atas dapat diketahui present value-nya yaitu 10 juta. Kita masukkan ke dalam tabel Microsoft Excel. Kedua, N atau jumlah periode di mana investasi atau pembayaran dilakukan selama 5 tahun. Kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Yang ketiga, rate atau suku bunga.
sebesar 10% per tahun. Dan untuk mengetahui nilai future value-nya, kita dapat menggunakan rumus sama dengan EV buka kurung rate, koma, N, koma. Di sini nilai PMT-nya tidak ada, jadi kita kosongkan dengan koma saja. Dan terakhir minus present value. Enter. Dan jumlah future value-nya yaitu 16.105.100.000 rupiah. Dari soal ini, untuk mengetahui imbal hasil atau profitnya, kita dapat menggunakan rumus sama dengan future value kurang present value. Enter. Dan nilai imbal hasil atau profitnya telah diketahui, yaitu 6.105.100.000 rupiah. Jadi jumlah uang yang akan ia miliki setelah 5 tahun adalah 16.105. Maaf, 16.105.100 rupiah. Baik, di sini kita akan menyelesaikan soal future value yang ketiga. Bunyi soalnya yaitu seorang pemilik usaha ingin mengetahui berapa jumlah uang yang harus ia investasikan untuk mencapai tujuan finansialnya dalam waktu 10 tahun ke depan. Jika ia membutuhkan uang sebesar 200 juta pada akhir periode tersebut dan tingkat bunga yang diharapkan adalah 8%, berapa jumlah uang yang harus ia investasikan pada awal periode? Di sini diketahui bahwa future value-nya ada 200 juta. 200 juta kita masukkan nilainya ke dalam Microsoft Excel. Baik, yang kedua R atau suku bunga. Suku bunganya 8%. Ketiga yaitu N atau jumlah periode di mana investasi pembayaran itu dilakukan. N-nya 10 tahun.
Yang ditanya berapa yang harus ia setor per tahunnya agar bisa mendapatkan nilai 200 juta di akhir periode ke-10. Di sini kita akan kita akan mencari nilai PMT-nya bisa dengan rumus sama dengan PMT buka kurung red, koma, n, koma. Di sini nilai present value-nya tidak ada, jadi kita kosongkan dengan koma. Dengan koma, lalu minus dan future value. Enter. Di sini sudah ditemukan, secara otomatis sudah ditemukan nilai PMT-nya yaitu 13.805.898 rupiah. Agar dapat bisa mendapatkan nilai 200 juta ini pada akhir periode tersebut, dan di sini saya akan uji apakah benar jika PMT-nya 13.805.898 rupiah akan menghasilkan 200 juta dengan cara sama dengan R maaf sama dengan PV FV sama dengan PMT sama dengan FV buka kurung R, koma, N, koma, PMT, minus PMT, dan jadi sudah terbukti di sini dia harus menyetor uang sebesar 13.805.898 rupiah agar mendapatkan hasil akhir 200 juta pada akhir periode. Sini kita berlanjut lagi ke tabel kedua, yaitu tabel anuitas. Yang pertama di sini ada tahun. Jika kita ingin mengurutkan dari tahun pertama hingga tahun 10, kita tinggal menggunakan rumus sama dengan row buka kurung A1 tutup kurung enter 1. Dan apabila kita ingin mengurutkan dari tahun pertama hingga tahun ke-10, kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Dan secara otomatis nilainya sudah terurut dari tahun pertama hingga tahun ke-10. Kita berpindah lagi ke cash flow-nya. Di sini nilai cash flow-nya atau nilai future value-nya adalah 200. Dan nilai cash flow-nya dari tahun pertama hingga tahun ke-10 itu sama, jadi kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Oke, dan yang kedua ada tabel diskonto yaitu 8%.
Nilai diskonto sama, jadi kita sisa tarik saja ke bawah seperti ini. Dan yang terakhir ada PMT-nya. Dan jika kita ingin mencari nilai PMT-nya PMT tahun pertama, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan PMT buka kurung rate atau diskonto, koma N atau tahun, koma di sini nilai present value-nya tidak ada, jadi kita kosongkan saja dengan koma, lalu minus, lalu cash flow atau future value. Enter. Dan secara otomatis nilai PMT tahun pertama sudah ada dan kita tinggal mengurutkannya ke bawah saja. Seperti ini. Dan ya, nilainya sama seperti tabel di atas. Tabel di atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang harus dia setor agar mendapatkan nilai 200 juta di akhir periode yaitu 13.805.898 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal future value nomor 4. Dengan bunyi soal yaitu seorang nasabah ingin mengetahui berapa nilai masa depan dari deposito yang akan ia buka pada awal tahun ini. Jika ia menyetor sebesar 50 juta dan tingkat bunga deposito sebesar 5%, berapa nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun? Baik, di sini diketahui nilai present value-nya yaitu 50 juta. Kita masukkan ke dalam tabel Microsoft Excel. Dan yang kedua ada bunga atau R. Bunganya sebesar 5%. Ada N atau tahun sebesar 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan di sini terakhir kita akan mencari nilai future value-nya dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung FV buka kurung R R
koma N, koma. Di sini nilai PMT-nya tidak diketahui, jadi kita ganti dengan koma. PV-nya maaf, minus, lalu PV. Enter. Dan diketahui nilai nilai present value-nya yaitu 81 juta, nilai future value-nya 81.444.731.34 rupiah. Dan kita beralih ke tabel kedua, yaitu tabel anuitas. Dari tabel pertama yaitu ada tahun, dan jika kita ingin mengetahui nilai tahun pertama hingga tahun ke-10, kita bisa menggunakan rumus, yaitu dengan rumus sama dengan ROW buka kurung A1 tutup kurung. Enter. Dan jika ingin, dan kita tinggal tarik seperti ini saja, dan secara otomatis nilai tahunnya sudah terurut seperti ini. Dan yang kedua ada cash flow. Cash flow-nya ada 50 juta. 50 juta ini sama dari tahun pertama hingga tahun ke-10 sama, jadi kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Dan yang ketiga ada diskonto 5%. Diskonto tahun pertama dan tahun kedua sama, tahun ke-10 sama saja, jadi kita tinggal tarik seperti ini. Dan yang terakhir ada FV atau future value-nya. Dan untuk mencari nilai future value tahun pertama, kita menggunakan rumus sama dengan FV buka kurung rate atau diskonto, koma, PMT-nya tidak diketahui. Oh maaf, setelah rate ada tahun atau N, di koma. Di sini nilai PMT-nya tidak ada, tidak diketahui, jadi kita menggunakan koma saja. Kita menggunakan koma. Dan yang terakhir ada PV-nya, present value. Present value. Enter. Dan nilai present value tahun pertama sudah langsung ada, jadi kita tinggal tarik seperti ini, dan secara otomatis nilai tahun pertama hingga tahun 10 sudah terurut seperti ini. Dan nilai tahun ke-10 dan ini sama dengan nilai future value dari tabel pertama. Kalau kita mendapatkan ini, kita dapat mengetahui bahwa pada plan A, jadi nilai masa depan deposito tersebut setelah 10 tahun yaitu 81.444.731.34 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan soal terakhir atau soal future value yang kelima. Dengan bunyi soal yaitu seorang mahasiswa ingin menghitung berapa jumlah uang yang akan ia miliki setelah ia menabung sebesar 2 juta per tahun selama 4 tahun dengan tingkat bunga 7% per tahun. Berapa nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode? Di sini diketahui PMT
Diketahui PMT atau pembayaran periodik yang sama selama periode investasi sebesar 2 juta per tahun. 2 juta, dan yang kedua ada rate atau bunga sebesar 7%. Dan yang ketiga ada N atau periode sebesar 4 tahun. Selama 4 tahun dan di sini jika apabila kita ingin menentukan nilai future value-nya, kita tinggal menggunakan rumus sama dengan sama dengan future FV buka kurung rate atau bunga, koma, N atau periode, koma, PMT, minus dulu baru PMT-nya, dan enter. Dan di sini secara otomatis nilai future value-nya sudah ditemukan. Dan kita beralih ke tabel selanjutnya, yaitu tabel anuitas. Dan di sini ada empat tabel, yang itu tabel pertama ada tahun, di mana kita ingin menentukan nilai tahun pertama, kita bisa menggunakan rumus sama dengan row buka kurung A1 tutup kurung 1. Kita tarik dan secara otomatis nilainya sudah ditemukan, nilai tahun pertama, tahun kedua, dan tahun keempat. Dan yang ke tabel kedua yaitu cash flow ada 2 juta. 2 juta sama dari tahun pertama hingga tahun keempat, jadi kita tinggal tarik seperti ini saja. Kita tinggal tarik seperti ini. Baik, dan yang ketiga ada diskonto 7%. 7%, kita tinggal tarik seperti ini, nilainya sama saja, jadi kita tinggal tarik. Dan yang terakhir kita sisa menentukan nilai future value-nya dari tahun pertama terlebih dahulu, yaitu sama dengan rumus sama dengan FI buka kurung rate atau diskonto, koma, N atau tahun, koma, PMT, min PMT, lalu enter. Dan secara otomatis nilainya sudah ada ya, jadi kita tinggal tarik saja seperti ini. Secara otomatis nilai dari future value-nya sudah ditemukan, yaitu 8.879.886 rupiah. Jadi nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tersebut pada akhir periode 4 tahun yaitu 8.879.886 ribu rupiah. Terima kasih.
Sekian dari penjelasan value saya. Terima kasih.